Halo guys, ketemu lagi sama aku yang kali ini kembali lagi untuk mengajak kalian bercerita, berbagi pengalaman aku dan juga beberapa temanku. Kebetulan banget nih, beberapa hari yang lalu banget ada salah satu temanku yang bercerita sama aku kalau dia itu lagi stres berat dan dia itu lagi pusing banget sama kehidupan rumah tangganya. Karena apa? Temanku itu dia itu salah satu teman dekatku juga sih. Dia bercerita bahwa dia itu mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi dia itu sudah menikah sekitar 4 tahun dan memiliki anak umur 2 tahun kalau nggak salah, masih kecil. Dan 1 tahun belakangan ini suaminya tuh memang ringan tangan ya, sering banget cekcok dari masalah yang sepele hingga berat. Pokoknya masalah sekecil apapun selalu diperdebatkan. Awalnya cuman dari mulut ke mulut ya, berdebat biasa gitu kan. Lama-lama mulai ringan tangan nih, mulai sering pukul. Awalnya temanku itu nggak pernah cerita gitu kan sama siapapun, bahkan sama orang terdekatnya, keluarganya sendiri pun nggak tahu masalah itu. Aku tuh kebetulan ketemu sama temanku itu. Awalnya dia tuh kayak yang bingung gitu mau cerita dari mana, dan aku merasa memang ada yang janggal sama dia akhir-akhir ini, dan aku melihat ada luka nih di pergelangan tangannya. Dan disitulah aku tanya, kenapa? Aku ajakin bercanda-bercanda aja dulu kan awalnya. Aku sudah punya feeling sih, kayaknya ini ada yang nggak beres gitu dalam rumah tangganya. Ternyata benar, dia tuh pengen cerita gitu kan, cuman bingung mau cerita dari mana. Dia takut karena sosial medianya aja kadang dipegang sama suaminya, dan aku nggak ngerti juga tuh kenapa bisa dipegang sama suaminya. Karena memang kalau dulu ya, ada tuh suatu pasangan masih pacaran atau mungkin bahkan ada yang udah berumah tangga yang sering banget tukeran password sosial media. Itu kan zaman dulu suka ada tuh ya, yang pada tahu password sosial medianya apa, sering ngecekin WhatsApp-nya, dia chat sama siapa aja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Sebenarnya itu bagus sih, tapi kalau menurut aku pribadi itu tidak bagus. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau begitu ceritanya pasangan kita tidak percaya sama kita gitu kan. Untuk apa sih harus segala dicek kita chat sama siapa aja? Kan itu privacy ya, meskipun kita sudah menikah, meskipun intinya secara kasarnya aku tuh milik kamu, tapi tidak sepenuhnya milik kamu. Kadang dengan suami pun, dengan pasangan kita pun, kita tuh punya privacy gitu loh. Asalkan kita saling percaya aja dan kita tidak berbuat macam-macam gitu kan. Tidak harus sampai harus ngecek kamu chat sama siapa aja. Kalau kayak gitu ceritanya berarti kalian tidak saling percaya dan kamu tidak bisa dipercaya oleh pasangan kamu. Dan menurut aku itu nggak perlu banget. Untuk apa sih gitu kan? Karena kalau aku sendiri, aku tidak suka kalau handphone aku sering dicek. Kalau dia mau main handphone ya nggak masalah, tapi kalau misalnya dia harus ngecek WhatsApp aku, misalnya aku chat sama siapa aja, terus harus sampai tahu password sosial media, wah itu sih udah keterlaluan. Karena kebetulan banget dari zaman aku sekolah, kuliah, kerja gitu, ada beberapa temanku yang sampai tukeran password sosial media. Dan itu buat apa sih gitu kan? Untuk apa pasangan kita harus sampai tahu password yang bener-bener privacy gitu kan? Emangnya kita tukang selingkuh apa? Kalau misalnya dia memang hobinya selingkuh, ya berarti itu memang sudah sifat dan karakternya seperti itu gitu kan. Nah, kembali lagi ke cerita temanku yang dia mengatakan bahwa dari perdebatan kecil, dari dia yang sering lempar-lempar barang bahkan di depan anaknya sendiri, dan itu menurutku fatal gitu. Karena memang tidak semudah itu juga ya sebagai korban bercerita sama orang gitu kan, apalagi sama temen. Biasanya sih sama orang tuanya, sama ibunya pun kadang dia, nggak dia aja sih, mungkin beberapa orang yang pernah mengalami kasus seperti ini merasa takut dan malu gitu kan, nggak tahu harus bagaimana dan melakukan apa. Cuman mungkin dia sudah tidak tahan, akhirnya dia bercerita sama aku gitu kan. Aku sebagai temennya ya merasa kesal gitu loh, kenapa sih
harus melakukan hal seperti itu. Dan aku tahu banget suaminya itu seperti apa gitu, karena aku lumayan dekat juga sama dia. Mungkin ada beberapa problem yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka yang melatar belakangi dan membuat dia jadi memicu emosinya dia gitu kan. Mungkin karena itu juga yang memicu dia melakukan KDRT kepada istrinya yang merupakan teman aku juga gitu loh. Dan suaminya pun kebetulan juga temanku, tapi mungkin tidak terlalu dekat gitu ya. Nah dari situ aku mencoba menasehati dia untuk, kamu punya bukti nggak sih kalau misalnya suami kamu melakukan kekerasan gitu. Ada beberapa foto yang sengaja dia dokumentasikan seperti itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada hal yang tadi inginkan, dia punya bukti bahwa suaminya itu melakukan KDRT. Nah, dan aku pun memberi tahu temanku itu hal yang bagus, itu sebagai bukti kalau misalnya sesuatu terjadi antara kamu sama suami kamu bisa melakukan hal-hal yang kayak seperti melapor ke pihak berwajib ya. Sebelum melakukan laporan itu, kamu diskusi dulu sama keluarga kamu harus melakukan apa dan bagaimana. Kalau misalnya pasangan kamu sudah benar-benar di luar nalar, udah toksik banget dan KDRT-nya sudah berlebihan, wah itu wajib lapor ke pihak kepolisian sih. Dan kalau bisa kamu dengan anaknya itu harus pergi dari rumah itu demi keselamatan juga. Karena kalau sekali sudah melakukan KDRT, meskipun istilahnya dia sudah tobat lah ya, nggak mau melakukan hal itu lagi, dia meminta maaf, tapi kekerasan itu seperti penyakit gitu loh. Kalau misalnya ada yang memicu dia lagi sampai dia emosi, dia depresi dan melampiaskannya pada pasangannya, ya bakal terulang lagi. Tapi mungkin tidak semua hal, semua orang kayak misalnya dia udah minta maaf akan melakukannya lagi. Nggak semua ya, mungkin dia ada yang benar-benar tobat dan tidak akan melakukan KDRT lagi. Tapi kebanyakan mereka akan melakukan hal itu lagi berulang-ulang kali. Itu karena mungkin itu sudah seperti karakter yang menempel pada dirinya gitu, yang akan menyebabkan dia melakukan KDRT dan melampiaskannya kepada pasangannya. Nah, untuk pria di dunia ini, stop lah. Untuk apa sih kamu itu melakukan kekerasan kepada istri kamu atau pasangan kamu gitu loh? Untuk apa sih melampiaskannya? Karena wanita itu sebenarnya lemah, hatinya aja mungkin terlihat kuat, tapi sebenarnya itu dia lemah. Mungkin dia berusaha untuk kuat, tapi ada kalanya ketika seorang yang mungkin karakternya dia mandiri, tapi ada saatnya dia akan rapuh gitu loh. Apakah kalian sebagai suami, sebagai pasangan, atau sebagai pria lah, apa kalian tidak malu melakukan hal seperti itu kepada seorang wanita? Apalagi kamu itu seseorang yang lahir dari rahim ibumu yang seorang wanita gitu loh. Untuk apa sih kamu melakukan hal itu? Jadi stop lah untuk melakukan kekerasan seperti itu, karena tidak ada faedahnya. Nanti buntutnya akan panjang. Itu akan menjadi sebuah trauma untuk pasanganmu, bahkan itu menjadi trauma untuk anakmu. Apalagi kalau misalnya anakmu sudah dewasa dan melihat kekerasan itu di depan matanya sendiri. Kalau misalnya nanti anakmu seorang perempuan, dia jadi trauma, nggak mau berhubungan sama laki-laki, nggak mau kenal sama yang namanya laki-laki, itu bagaimana? Kan kasihan anak kamu gitu loh. Terus kalau misalnya anak kamu laki-laki, terus dia bisa melakukan hal yang sama yang dia lakukan seperti ayahnya kepada pasangannya, nanti bagaimana? Nanti itu akan menjadi sebuah karma dan akan berlanjut terus, dan itu akan meninggalkan kesan yang buruk buat anak kamu gitu. Entah itu misalnya positif maupun negatif. Entah itu misalnya dia jadi protektif, atau misalnya posesif bahkan nanti ke pasangannya. Kan kita nggak tahu ya bakal kayak gimana. Atau enggak, bisa aja nanti kalau misalnya anak kamu kalau tidak melakukan hal itu kepada pasangannya, dia akan trauma gitu kan. Dan itu sangat menakutkan buat aku. Jadi mungkin kasus KDRT ini sampai saat ini masih marak ya. Dari sebenarnya mau itu secara verbal atau non verbal, itu tidak baik. Apalagi kalau udah sampai main fisik. Sebenarnya kalau misalnya kita berdebat dengan kita berbicara kasar pun, itu sebenarnya itu tidak baik dan tidak boleh sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya. Dan hindarilah untuk cekcok seperti itu. Mendingan kita menenangkan diri dulu sejenak daripada kita cekcok dengan pasangan kita, apalagi kalau udah sampai main fisik gitu loh. Jadi stop untuk
melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga seperti itu kepada pasanganmu, apalagi kepada istrimu. Jadi untuk kalian sebagai pelaku ataupun korban nih, untuk perempuan-perempuan yang kalian sulit untuk menyuarakan bahwa kalian itu sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun itu kamu sudah menikah ataupun belum, beranilah untuk speak up ya. Kalau misalnya kamu tidak berani speak up kepada keluarga kamu, coba dulu untuk ke teman kamu, teman-teman terdekat kamu. Jadi kalian bisa berdiskusi dan kalian bisa melakukan langkah apa selanjutnya harus dilakukan, seperti itu. Berani bersuara lah, jangan takut, pasti akan ada yang selalu support kamu. Kalau misalnya dia sampai obsesi, bahkan sampai ngikutin kamu, wah itu sih kamu memang harus keluar dari lingkaran setan itu. Mungkin tidak mudah ya, karena prakteknya sangat sulit, tapi setidaknya kamu berani bersuara, berani menyuarakan pendapat kamu, entah itu kepada pasangan kamu langsung, atau mungkin kamu perlu bantuan seperti keluarga atau pihak yang berwajib, seperti itu. Jadi beranilah untuk bersuara kalau kamu itu sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Karena itu sudah hal yang tidak wajar, itu suatu penyakit kalau menurut aku, dan aku takutnya menjadi dampaknya itu psikologis kamunya akan terganggu untuk kedepannya, seperti itu. Maka dari itu, memang yang akan menjadi orang pertama yang akan tahu tentang kejadian problem rumah tangga, apalagi yang sampai kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu, pasti akan diceritakan kepada temannya. Kalau misalnya kalian tidak berani, kalian bisa bermain sosial media. Tidak semua sosial media itu negatif, ada juga dampak positifnya gitu. Ada yang bisa dilakukan dengan sosial media, seperti itu. Jadi kalian bisa menyuarakan pendapat kalian, apapun pengalaman kalian. Kalau misalnya kalian sulit, kalian juga bisa bercerita kepada psikiater ya. Pokoknya jangan sampai kamu memendam sendiri. Nanti takutnya dampaknya kamu akan memiliki traumatis dan kamu akan sulit nanti untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu loh. Karena kalau tidak bercerita ya orang lain juga tidak akan tahu apa yang dialami oleh kamu gitu kan. Maka dari itu, pesan untuk kalian pria-pria yang ada di dunia ini, sayangilah pasangan kalian, sayangilah dan cintailah istri kalian. Kalau misalnya kalian lagi stres, kalian lagi punya masalah, jangan lampiaskan kepada pasangan kalian. Mendingan kalian ngobrol baik-baik. Kalau misalnya emosinya masih tinggi, kalian coba menenangkanlah di luar dulu. Jangan melakukan hal-hal yang keji, apalagi di depan anak kalian gitu loh. Nanti dampaknya anak kalian juga akan memiliki trauma yang sama gitu loh. Nanti karmanya akan dapat juga ke anak kalian pastinya gitu. Oleh karena itu, apalagi kalau yang misalnya punya anak perempuan, bahaya banget. Oleh karena itu, sayangilah pasangan kalian, bertutur katalah yang baik kepada pasangan kalian gitu loh. Dan untuk wanita hebat di dunia ini, berani bersuaralah kalau kalian sudah disakiti oleh mereka. Semangat!